Salam sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat Hari Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 dalam rangka rangkaian ibadah online menyikapi pandemi COVID-19. Kiranya kesetiaan kita beribadah di rumah masing-masing menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan serta berkat yang meneguhkan iman kita bersama. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami memohon kasih karunia-Mu, bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah minggu bersama jemaat-Mu GPIB Sola Gracia di rumah kediaman jemaat masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Marilah dengan sesal dan malu kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu.
Kami sering terombang-ambing oleh berbagai tawaran dunia, sehingga berkali-kali jatuh dalam jerat dosa. Kami telah diberi Roh Kudus-Mu untuk membuat dunia menjadi damai dan sejahtera. Namun, kami mendukakan Roh Kudus, hanya karena Roh Kudus itu tidak terlihat dengan mata. Kami anggap tidak ada dalam diri kami, di persekutuan orang percaya, maupun di lingkungan di mana kami berada. Kami lebih sering mengumbar emosi, menghina, dan mencela daripada mengasihi, menghargai pendapat orang lain, dan bertindak adil. Allah Maha Kasih, mampukan kami melibatkan Tuhan di setiap langkah kami. Ampunilah kami dan berkenanlah atas pengakuan dan permohonan kami. Berita anugerah, setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas dan mau bertobat, disampaikan berita pengampunan berdasarkan Yehezkiel 36 ayat 26 hingga ayat 28. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 hingga ayat 28 yang menyatakan, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh, penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 30 hingga ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 30 hingga ayat 32 yang menyatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Bapa, di hari Pentakosta ini berilah kepada kami Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami agar kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup beriman kami menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29 yang menyatakan, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Minggu kita memperingati hari Pentakosta, hari tuangnya, hari curahnya Roh Kudus setelah Paskah 50 hari sesudah Yesus bangkit. Kita dibawa judul dipulihkan oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana umat mengalami sebuah pemulihan yang sangat berarti. Kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang Nabi Yoel yang bernubuat di Bait Allah Yerusalem. Yoel sebagai penyambung lidah Allah dan seorang pun nabi mengarahkan umat untuk bertobat karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Di tengah kesukaran dan penderitaan umat menyampaikan kedatangan hari Tuhan, dan pokok yang paling menonjol adalah wabah belalang. Minggu lalu kita sudah renungkan itu. Itu sebagai tanda hari Tuhan sudah semakin dekat dan mengajak umat untuk bertobat dengan segenap hati, berpuasa dan meratap, berbalik kembali kepada Tuhan. Sebuah pembaharuan di masa mendatang, saudara-saudara, kita pun mulai merasakan pemulihan di lini kehidupan kita. Lewat COVID-19 ini, kehidupan ekonomi, pembangunan, pendidikan, sosial, semua terjadi perubahan. Juga perubahan pola hidup kita. Perubahan gaya hidup kita tiap-tiap hari. Ini menjaga kebersihan, mencuci tangan, pakai masker. Ini sudah jadi budaya bersih-bersih tiap-tiap hari. Sesudah kita lewati COVID-19 ini. Dengan memperhatikan kebersihan diri dan hidup sehat, makan bergizi. Tapi saudara-saudara, pemulihan yang dinyatakan, pembaharuan yang disampaikan Yoel juga adalah pembaharuan, pemulihan yang menyangkut keselamatan. Bahwa janji Tuhan terpenuhi. Dan pada waktu tertentu di masa mendatang, kita yang sudah diselamatkan sekarang ini mempercayakan hidup kita, diri kita, bahwa Tuhan benar-benar ada, hadir, berkuasa, bertindak dan menyatakan berkat-berkat. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat penghiburan, berkat umur panjang, terus menerus kita alami. Nah, dicurahkan rohku, roh Tuhan, roh Allah, roh Kristus. Diberikan dengan limpah seperti hujan dan air sungai yang mengalir tidak pernah
berhenti. Penjagaan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat kita menyerahkan diri secara total kepada Roh Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku percaya, ku ikuti Dia terus. Itu lagu penyerahan diri kalau ada anak-anak Peneguhan Sidi Baru. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku berserah kepada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, mempertaruhkan totalisme hidupnya. Pribadi yang mengaku, pribadi yang percaya bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke surga itu memberikan rohnya. Pada peristiwa Pentakosta ini ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada pemulihan baru untuk hidup dengan kesanggupan kita untuk melayani, kesanggupan kita untuk melawan si jahat, melawan kuasa-kuasa iblis, kesanggupan untuk melawan kuasa kegelapan, kesanggupan untuk menyembuhkan orang sakit dengan bimbingannya, dengan penyertaan dan tuntunan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, kita dapat memperoleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang dimerdekakan, hidup yang sudah dipulihkan, hidup yang sudah dibebaskan. Banyak orang terguncang, saudara-saudara. Banyak orang cenderung jatuh dalam cobaan dan rupa-rupa godaan. Tapi Roh Kudus dicurahkan supaya ada kekuatan baru. Ada penguasaan diri hingga kita siap menyambut kedatangan Yesus kembali. Yoel melihat jauh ke depan melalui wabah belalang. Melalui COVID-19 ini terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita harus membangun rohani kita. Era new normal itu sebuah pembebasan dari semua kesulitan ekonomi, tapi sebuah proses di mana kita memahami, memulai dari diri sendiri untuk hidup berdamai, hidup menyatakan pengampunan, hidup memulai pembangunan kembali. Di era normal ini adalah era berjuang lagi, era bertahan lagi, era menuju proses pembaharuan dan pemulihan yang sudah diadakan dan sudah terjadi di dalam Kristus. Khususnya dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat Sola Gracia. Kita evaluasi itu selama 3 bulan berjalan ini. Semua kita akan menerima dan semua sudah menerima pencurahan Roh Kudus yang memberikan ketahanan, ketabahan, kesabaran, kekuatan, sukacita, dan rasa syukur. 3 bulan hampir lebih kita ada di tengah-tengah situasi ini. Bahwa gereja dan orang percaya, para pelayan dan hamba-hamba Tuhan di kota maupun di desa pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil keselamatan, kabar baik dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana kita berdiri, kaki kita ada di situ, kesaksiannya. Kita menyatakan siapakah Kristus yang sudah menyelamatkan kita.
Dunia di mana situasi dan keadaan seperti yang kita alami ini, kita siarkan. Kita di gunung maupun di lembah duka dan lembah tangis dan air mata, di mana juga Roh Kudus membimbing, menguatkan dan mengingatkan kita untuk terus kokoh, kuat, berselancar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, lelaki dan perempuan, orang-orang tua dan perempuan juga, para hamba dan laki-laki dan perempuan akan menerima Roh Tuhan dengan segala karunia yang beraneka ragam, tapi roh yang sama. Roh yang satu, roh Allah, roh Kristus itu. Mereka semua akan menjadi apa yang dikatakan organ-organ penyataan ilahi kepada semua bangsa. Dalam pencurahan Roh Tuhan ini kepada semua manusia. Ayat 28. Tidak dapat dipisahkan dari kedatangan hari Tuhan kembali yang memiliki makna dalam hubungannya dengan peristiwa Pentakosta, hari yang ke-50 sesudah hari kebangkitan Kristus Paskah, yang oleh orang Yahudi hari sesudah 7 minggu itu disebut juga hari raya menuai dan hari raya bungaran. Keluaran 23 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 22, juga Bilangan 28 ayat 26. Yang kemudian dikenal sebagai hari raya Pentakosta yang ke-50 sesudah Paskah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini sebuah karunia khusus dalam karya keselamatan Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kesanggupan, yang memberikan semangat, upaya, daya juang di dalam keseluruhan hidup, agar umat manusia sanggup menyerahkan dirinya dan seluruh hidupnya kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai kita semua, anak-anak besar kecil, orang tua, lansia di Sola Gracia ini untuk terus berserah total. Maka ada kekuatan, ada kesanggupan, ada hikmat, ada kemampuan, ada daya tahan dalam perjuangan kita melayani, dalam kesetiaan dan dalam ketaatan kita. Sebagai manusia kita rentan karena dosa. Ada kepastian hidup kembali. Kita alami hidup yang seutuhnya. Jangan berharap dan bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Tapi mari kita mengandalkan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit, hidup dan berkuasa, yang maha baik dan sempurna. Di dalam peristiwa yang Allah anugerahkan rohnya ini, dan Allah kehendaki secara utuh dengan kekuatan dan kemampuan gereja dan umat Tuhan dapat melihat masa depan yang baik, yang perlahan-lahan dipulihkan. COVID-19 ini akan segera berlalu. Dan kita lewati batasan-batasan, penghalang-penghalang, sekat-sekat, status usia, status sosial, jenis kelamin, kedudukan, pangkat. Kita bisa atasi itu. Dan tidak sedikit pun dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi kita. Pewartaan Injil Yesus Kristus. Dan semua itu akan dihancurkan dan dipulihkan oleh kasih Allah karena kekuatan Roh Kudus ini. Mari kita tetap memiliki daya hidup, daya juang, kesanggupan dan kekuatan bahwa hidup ini adalah anugerah Allah
Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kita, panggilan gereja kita untuk melayani. Kesempatan yang kita pakai ini akan terjadi seterusnya. Dan inilah sebuah pemulihan yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Mari kita isi kesempatan kita dipulihkan dan seterusnya ini dengan kekuatan untuk menghadirkan Roh Kudus yang membimbing kita, menghadirkan karya keselamatan Allah di dalam Kristus, dan menghadirkan siapakah kita sendiri yang memulai daripada kehidupan diri sendiri untuk memasuki proses tahapan-tahapan dari COVID-19 ini. Mari kita tetap berdiam diri, memohon pertolongan Tuhan, dan kita tetap ada di dalam kekuatan penjagaan Roh Kudus menolong kita dan memulihkan kita. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus melewati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melewati hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu yang berat isi, oh Roh yang kudus, nyatakan janji-Nya. Roh Kudus terus melewati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah kebenaran. Roh Kudus terus melewati hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dapat diserahkan langsung ke kantor majelis jemaat atau lewat korsek atau via transfer bank. Marilah kita dengar firman Tuhan dengan nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Aku melangkah ke
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di hari Pentakosta ini umat-Mu di seluruh dunia mengalami lagi kekuatan baru, semangat yang berapi-api, berkobar-kobar. Di dalam kami melayani, bersaksi dan bersekutu. Dan menyatakan kabar gembira Injil Kristus Yesus yang menyelamatkan kami bahkan dunia ini yang percaya. Kami bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah sukacita kami, di tengah-tengah semangat, di tengah-tengah kegirangan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami lagi kekuatan baru, kemampuan, semangat, hikmat dan akal budi bagi setiap pemimpin kami yang ada di tengah-tengah keadaan dan situasi ini. Bahkan pergumulan dunia bersama bangsa ini menghadapi COVID-19 ini dengan kekuatan Tuhan, dengan kerja Roh Kudus, kami dimampukan, dipulihkan, dikuatkan untuk ada di tengah-tengah situasi yang semakin perlahan-lahan badai pasti berlalu. Kami bersyukur dan berterima kasih sebagai persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat Sola Gracia. Kami boleh mengalami kekuatan rasa syukur dan terima kasih limpah kepadamu ya Allah Tuhan kami. Karena kami selalu dibimbing dan disertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kepada kami daya juang, daya pikir dan semangat untuk memelihara kami dalam anugerah dan kasih Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Sebagai persekutuan jemaat Sola Gracia, kami mengevaluasi kehadiran kami, pribadi kami, masing-masing kami yang Tuhan berbuat bagi kami di sepanjang kehidupan kami, bahkan perjalanan bersama situasi ini. Kami boleh melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang berlaku bagi kami, baik anak-anak muda maupun anak-anak maupun usia kami, maupun semua pelayan unit-unit misioner, maupun komisi-komisi BPPJ, karyawan kantor, maupun janda duda, anak-anak yatim piatu, semua kami yang Tuhan sendiri pulihkan bersama dengan pemandu lagu, organis, tim multimedia, bersama dengan para presbiter. Ya Tuhan, inilah kami. Biarlah apa yang kami persembahkan bagi-Mu itu berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat Sola Gracia. Kami pun mendoakan semua kami yang jauh maupun yang dekat, yang belum bisa berjumpa dengan keluarga karena situasi dan keadaan seperti ini. Tuhan memberkati kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menanti pemulihan dan kesembuhan dalam pengharapan yang teguh pada Kristus yang menyembuhkan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu itu, kami menyerahkan Ibu Tenu, Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patesina, Ibu Yeni, Ibu Takdare, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru dan Ibu Erni, Bapak Tisi Lalahi, Bapak B Sinambela, Ibu Simangunsong, Ibu Parapat, Ibu Gati Gemunte, Bapak Saragi, dari Dorceranda, Ibu Habalulu, Saudari Francisca, Ibu Mandagi. Dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, kuatkan mereka, berikan kesabaran dan ketabahan. Lalu Tuhan Yesus memberkati semua penawar obat-obatan, para medis yang digunakan. Hanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka dimampukan, dipulihkan dan disembuhkan. Kami pun bersama punya banyak pergumulan keluarga-keluarga, keluarga Samuel Girsang, keluarga M. Siahaan, keluarga Martinus Hurara, keluarga Richard Helaha. Kami taruh dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi segala cobaan dan rintangan, sehingga pada waktunya
mereka bersama dengan Kristus bersyukur di tengah-tengah situasi ini dipulihkan dan dibaharui melewati segala pergumulan itu. Terima kasih ya Allahku, kami boleh memberikan persembahan syukur kepadamu. Engkau berkenan memberkati itu, kiranya menjadi berkat yang seluas-luasnya dalam pelayanan kasih kami untuk jemaat Sola Gracia tapi di luar sana. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh berbuat baik sekecil apapun melalui persembahan syukur yang sudah kami berikan ini. Terimalah itu ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa, kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengar puji-pujian yang dibawakan oleh Nita dan Raja.
Warta Jemaat tanggal hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Kami mengharapkan perhatian saudara untuk beberapa warta jemaat ini. Pertama, kegiatan berdoa bersama keluarga di setiap hari pukul 08.00 sampai 22.00 WIB dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 17.00 WIB. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta sebagai pelayan firman Duse Waimai Patimnama, presbiter yang bertugas, kantoria, organis, dan tim multimedia, serta pihak-pihak lain yang dengan sukacita melayani dalam ibadah hari ini. Seluruh warga jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing, bahkan dengan sukacita memberikan persembahan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, selama ibadah di rumah persembahan, ibadah minggu, ibadah hari raya gerejawi, ibadah keluarga, kartu persembahan tetap bulanan atau PTB, mohon dimasukkan ke dalam amplop dapat diserahkan melalui pertama, kantor gereja di setiap hari kerja, hari Selasa hingga Sabtu, pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Yang kedua, dapat menelpon majelis jemaat atau koordinator sektor. Yang ketiga, dapat mentransfer melalui rekening GPIB Sola Gracia, kas jemaat BRI dengan nomor rekening 0811 01 01 30 19 508. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam hidup beriman. Jiwaku tak perlu ku mengeluh, darahnya
Bersiaplah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.